warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, video kita kali ini akan mendiskusikan tentang konseling krisis atau trauma yang intervensinya menggunakan pendekatan kognitif, efektif, dan perilaku. Yang pertama, kita harus mengenali definisi dari 3 pendekatan tersebut. Pendekatan kognitif, kalau menurut materi yang saya dapatkan di sini adalah dalam konseling menekankan pentingnya pemikiran dan keyakinan individu terhadap pengalaman mereka. Kalau tujuannya membantu individu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah pola pikir negatif atau distorsi kognitif yang dapat mempengaruhi emosi dan perilaku mereka. Kalau contohnya di sini, misal klien kita itu adalah seorang siswa yang akan melaksanakan ujian. Terus klien kita itu merasa cemas, takut nilainya jelek atau tidak naik kelas. Intinya lebih takut nilainya jelek, seperti itu. Kita harus menekankan atau mengubah pemikirannya klien kita itu agar tidak terlalu terpaku dengan nilai-nilai itu, dengan nilai-nilainya yang kecil. Mungkin kita harus memberikan nasihat agar dia lebih giat belajar, lebih fokus belajarnya, agar dia itu siap untuk mengerjakan tugas-tugas ujiannya supaya nilainya itu tidak kecil. Seperti itu. Kalau contoh pendekatannya, yaitu kita harus mengajarkan klien untuk mengenali dan menggantikan pikiran-pikiran irasional dengan pikiran yang lebih realistis dan adaptif, serta membantu mereka mengembangkan strategi untuk mengatasi stres dan kecemasan. Mungkin seperti itu untuk yang pendekatan kognitif. Yang kedua yaitu definisi pendekatan efektif. Tidak kasih lagi yang dua tadi. Apa? Iya lebar. Baik, untuk yang kedua yaitu definisi pendekatan efektif. Dalam konseling beratkan. Ya Allah. Tidak meletak. Untuk yang kedua yaitu definisi pendekatan efektif. Dalam konseling menitik beratkan pada pengelolaan dan pengalaman emosi individu. Adapun tujuannya yaitu untuk membantu individu memahami, mengelola, dan baik, untuk yang kedua yaitu pendekatan efektif dalam konseling menitik beratkan pada pengelolaan dan pengalaman emosi individu. Tujuannya yaitu untuk membantu individu memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka dengan sehat dan produktif. Satu contoh pendekatan efektif yaitu pengambilan keputusan. Bagaimana menggunakan informasi yang tersedia dan evaluasi risiko dengan cara yang efektif untuk membuat keputusan yang tepat. Kalau cara penanganannya itu seperti apa, penanganan masalahnya itu? Nah, untuk penanganannya yaitu kita harus mengajarkan teknik-teknik relaksasi, meditasi, atau pernapasan untuk membantu klien menenangkan diri dan mengurangi ketegangan emosional, serta membimbing mereka dan mengidentifikasi dan mengartikan perasaan mereka dengan lebih baik. Seperti itu. Berarti kita itu kayak yang membimbing klien kita supaya lebih tenang dengan cara mungkin kayak apa tadi, tarik nafas, mungkin kan seperti itu terjadi kalau kita tegang, mungkin seperti itu. Kesimpulan dari ketiga pendekatan tersebut yaitu kita dapat memberikan pendekatan konseling yang menyeluruh dan memungkinkan konselor untuk bekerja dengan individu secara holistik dan mengatasi tantangan psikologis dan emosional yang mereka hadapi.
Mungkin bisa dipahami diskusi kita kali ini. Mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu pendekatan perilaku. Definisi dari pendekatan perilaku dalam konseling yaitu berfokus pada pengembangan keterampilan dan strategi untuk mengubah perilaku individu. Tujuannya yaitu membantu klien mengidentifikasi perilaku yang tidak sehat atau yang tidak diinginkan dan menggantikannya dengan respon yang lebih adaptif dan produktif. Contohnya yaitu seperti berhenti merokok. Bagaimana mengubah dari kebiasaan merokok untuk mengubah tidak Merokok. ya, untuk berhenti merokok. Kan dimana kalau merokok itu hal negatifnya bisa Mengganggu mengganggu kesehatan dan positif. boros juga. Contohnya yaitu seperti berhenti merokok. Bagaimana mengubah kebiasaan merokok untuk tidak merokok. Kan merokok itu ada dua kan, ada positifnya dan ada negatifnya. Hal positifnya itu seperti Mungkin mereka itu lebih tenang kalau merokok untuk para cowok-cowok itu. Katanya sih kalau merokok itu kadang bisa lebih fokus gitu katanya. untuk hal negatifnya yaitu Mengganggu mengganggu kesehatannya. kesehatannya. Kalau tentang ekonominya itu katanya bisa Bikin boros boros. juga. Karena kecanduan kalau merokok itu. Kalau cara penanganan masalahnya itu seperti apa? Yaitu dengan menerapkan teknik-teknik manajemen stres atau rencana bertahap untuk membantu individu mengatasi ketakutan atau kecemasan yang spesifik, serta membantu mereka dalam mencapai tujuan yang lebih sehat dan lebih baik. Mungkin kalau yang punya penyakit bisa berhenti merokoknya itu agar supaya tidak terjadi lebih buruk, mungkin seperti itu ya. Intinya seperti itu.